could you be the one? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustiana dengan MPM 2051040215 dari kelas MBS F semester 3 akan menyampaikan hasil review jurnal sebagai tugas dari mata kuliah fikih muamalah. Baiklah, langsung saja. Mudharabah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah perspektif Abdullah Said. Journal of Islamic Banking and Finance. Volume dan halaman. Volume 2 nomor 2 Juni 2018 halaman 201 sampai dengan 210 tahun 2018. Penulis yaitu Muhammad Nurul Qomar. Reviewer yaitu Gustiana pada tanggal 24 November 2021. Tujuan penelitian yaitu untuk memberikan wawasan dan menjelaskan pandangan Abdullah Said tentang praktek akad mudharabah dalam perbankan syariah. Subjek penelitian yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal tentang pemikiran Abdullah Said. Asemen data yaitu menggunakan data primer dan sekunder yaitu melalui buku-buku dan jurnal-jurnal tentang perspektif menurut Abdullah Said. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ke perpustakaan atau library research. Langkah penelitian. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah inventarisasi sumber data, yaitu pengumpulan bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan penelitian studi tokoh atau life history karena berupaya meneliti gagasan-gagasan sudut pandang dari seorang tokoh Abdullah Said. Hasil penelitian. Hasil dari analisa yang dilakukan ialah: pertama, prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah adalah kemitraan dan kebersamaan antara investor atau sahibul mal dan pelaku usaha atau mudharib, di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan, kejujuran, dan kesepakatan. Akan tetapi pada penerapan prinsip bagi hasil tersebut tidaklah mudah karena jenis akad mudharabah terdapat banyak resiko yang membutuhkan biaya operasional yang lebih. Dalam perkembangan transaksi pembiayaan oleh bank syariah di Indonesia lebih mengandalkan skema pembiayaan murabahah dibanding dengan pembiayaan mudharabah. Tingginya resiko pada akad mudharabah menjadikan alasan mengapa praktisi perbankan lebih memilih penyaluran pembiayaan kepada masyarakat menggunakan akad murabahah. Akad ini dinilai lebih rendah resikonya dan pasti keuntungannya. Padahal secara teoritis yang mempunyai dampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja baru, dan peningkatan pendapatan penduduk adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama yaitu mudharabah maupun musyarakah. Mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Terdapat perbedaan yang ada dalam praktek perbankan syariah dengan teori dalam ilmu fikih. Yang pertama yaitu modal. Dalam perbankan syariah tidak ada keleluasaan bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan modal. Pelaku dituntut untuk menjalankan usahanya sesuai dengan isi perjanjian. Padahal dalam ilmu fikih sendiri si pelaku usaha diberi kebebasan dalam menjalankan usahanya. Yang kedua yaitu dalam manajemen. Praktek mudharabah di perbankan syariah adalah pelaku usaha harus patuh terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum pada perjanjian akad mudharabah. Sedangkan dalam ilmu fikih sendiri, pelaku usaha memiliki kewenangan sendiri untuk membelanjakan modal tanpa ada campur tangan dari pihak bank syariah. Bank syariah hanya bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan. Yang ketiga yaitu masa berlakunya kontrak. Praktek
praktek mudharabah dalam perbankan syariah adalah seringkali akad ini digunakan untuk kegiatan usaha yang bersifat jangka pendek dan masa berlakunya perjanjian akad mudharabah ditentukan oleh bank syariah dan tanpa pertimbangan kondisi pelaku usaha. Hal ini berbeda dengan teori dalam ilmu fikih yang menjelaskan bahwa dalam prinsip syariah kesepakatan tidak boleh ditetapkan sepihak, sehingga kapan nisbah bagi hasil nasabah pembiayaan haruslah jelas disepakati. Kemudian jaminan. Konsep mudharabah yang berkembang dalam ilmu fikih bahwa mudharib tidak diperkenankan untuk diwajibkan memberikan jaminan kepada sahibul mal. Hal ini tetap dilakukan oleh pihak bank syariah bertujuan agar mudharib secara konsisten melaksanakan isi perjanjian akad mudharabah yang telah ditandatangani. Jaminan tersebut tidak dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang telah diberikan kepada mudharib. Kemudian pembahasan ini kekuatan penelitian. Sumber yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal-jurnal sehingga sangat minim terjadinya perubahan informasi yang didapatkan karena sumber informasinya yang terjaga. Kemudian kelemahan penelitian. Kelemahannya ialah terdapat dalam mencari informasi dari sumber primer yang cukup sulit. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Dalam temuan Said, dalam praktek akad mudharabah di perbankan syariah terdapat kendala dimulai dari modal, manajemen, masa berlakunya kontrak, jaminan, prinsip bagi hasil yang berbeda dengan konsep mudharabah yang berkembang dalam ilmu fikih. Abdul Said berkesimpulan bahwa akad mudharabah di bank syariah berbeda dengan akad mudharabah yang berkembang dalam ilmu fikih. Mungkin hanya ini pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan itu semata-mata datangnya dari saya. Jika terdapat kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasiran ala ikhtimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.